proses pembuangan? Alhamdulillahirabbil alamin ya, sama sekali enggak. Aku juga kaget sih sebenarnya karena video itu sebenarnya kalau aku nggak salah beberapa hari, seminggu bahkan ya, beberapa hari lah sebelum aku umroh. Jadi awal cerita video itu adalah aku nonton dulu video dari salah satu presiden Turki kalau nggak salah. Beliau ngaji dengan suara yang sangat merdu banget dan aku kaget gitu, percaya nggak percaya karena suaranya Masya Allah indah banget gitu. Itu tuh keinginan aku kan ibu-ibu ya, maksudnya ngelihat sesuatu, kita ngeliat bakso aja pengen bakso gitu kasarannya. Terus tiba-tiba aku nonton ada seorang presiden yang berani, tegas, lantang menyuarakan soal Palestina, which is aku juga lagi pay attention ke sana. Ditambah beliau itu ngajinya dengan sangat indah gitu. Dalam hati aku tuh spontan aja lagi live, aku bilang Masya Allah barakallah ya gitu. Karena ada yang nanya, kakak pilih paslon yang mana gitu. Aku bilang aku belum tahu, aku masih sholat istiqoroh, masih mencari yang terbaik. Tapi pengen deh jadinya ngedengerin para paslon itu ngaji gitu, yang suaranya merdu aku coblos deh gitu. Jadi itu tuh sebenarnya kayak guyonan aku sama follower aku, yang aku ngerasa kayak ya obrolan aja, hari-hari aku juga orangnya bercandaan gitu. Dan aku bilangnya gitu, aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu gitu. Itu cuman kayak apa ya, di luar pikiran yang negatif atau apapun gitu. Karena yang pertama, semua paslon ini, pasangan paslon tiga-tiganya 6 orang capres dan cawapres ini kan muslim gitu, which is aku tahu backgroundnya muslim. Gak mungkin kalau ada yang non muslim aku suruh ngaji, akunya emang udah hilang akal gitu. Karena aku tahu ketiga pasang paslon ini muslim, ya nggak ada salah dong kalau seandainya aku bilang, dan aku yakin juga pasti beliau-beliau bisa ngaji gitu. Secara kita di Indonesia nih dari kecil aja kita udah disuruh ngaji sama orang tua kita gitu. Jadi menurut aku itu hal yang lumrah banget. Dan yang kedua, tidak sama sekali ada maksud negatif ke paslon yang mana atau siapa-siapa, dan aku juga belum tahu sampai hari ini mau pilih yang mana gitu. Makanya aku kaget gitu pas ngeliat komentarnya, kok di luar ekspektasi aku gitu. Pertama, menurut aku yang fakir ilmu ini, aku ngomong gitu kan gak ada lari dari mana-mana konteksnya gitu. Pertama, kecuali ini belum ada paslonnya, terus tiba-tiba aku bilang yang bisa ngaji, berarti kan aku menutup masyarakat Indonesia yang beragama lain untuk menyalonkan diri. Sekarang kan paslonnya udah ada dan udah jelas agamanya muslim semua, makanya aku menyarankan gitu. Dan lucunya lagi yang aku denger ya, banyak yang nge-react video-video aku, yang justru yang bulen-bulen itu tuh bikin aku ketawa, karena buat aku nggak open minded. Mereka berkomentar kayak kok presiden kayak mau cari MTQ, harus suaranya bagus dan lain sebagainya. Buat aku kan itu nilai plus pada saat pandangan aku, karena aku baru melihat sesuatu gitu. Ya pastinya background ketiga paslon ini menurut aku sudah berbobot semua, makanya hari ini mereka bertiga, para pasangan paslon ini bisa terpilih. Secara politik pasti mereka udah pada expert, secara pengalaman apalagi, secara apa ya, memenuhi syarat lah untuk menjadi capres dan cawapres. Dan aku kan cuman untuk memutuskan, karena Masya Allah semua tiga-tiganya pasangan paslon ini, makanya aku bilang coba deh mutusinnya dari bayi suara ngaji gitu. Itu sebenarnya spontanitas yang gak ada maksud apa-apa gitu. Jadi kalau orang bilang kok dikait-kaitin sih sama agama, kan Pancasila kita kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, which is semua masyarakat Indonesia wajib memeluk keyakinan atau memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita. Dan ya buat aku pasti ada kaitannya gitu. Dan juga kan kita tahu kalau kita nanti terpilih siapa presidennya, toh juga akan disumpahnya sama Al-Quran kalau orang muslim. Masa disumpah sama Al-Quran tapi kita suruh ngaji terus jadi kayak sesuatu yang mengerikan banget. Itu yang buat aku juga kayak masih introspeksi diri gitu. Aku tuh salahnya di mana gitu. Merdu dalam konteks kan bukan berarti harus kayak gimana ya, maksudnya ya karena ya aku bingung aja sih, jujur sampai hari ini aku masih agak-agak bingung gitu. Apalagi yang nge-react, menurut aku kebanyakan orang-orang yang belum paham tentang indahnya ngaji, nikmatnya mendengarkan lantunan Al-Quran. Dan yang kedua juga aku ngerasa yang berkomentar juga pas aku sempat juga aku klik gitu ya, karena dikirim sama orang-orang dekat gitu, tiba-tiba oh
yang komentar juga orang yang maaf gitu, belum paham yang namanya kodrat aja belum paham gitu. Jadi kayak ya udah, aku cuman nggak nanggepin serius, nggak masukin ke dalam hati, cuman kayak lebih masih terus menggali gitu. Jangan sampai aku bikin sesuatu yang nggak bikin orang lain happy gitu. Cuman ya itu aja sih, nggak nyangka aja komentarnya di luar ekspektasi aku, yang seperti aku ngelakuin suatu kesalahan padahal banyak banget public figure lainnya yang secara frontal nyebutin nama paslon yang lain, ngebela paslon yang ini, ngejatuhin paslon yang itu yang lebih kacau dan parah gitu. Sedangkan aku sampai hari ini nggak sebutin dan nggak sama sekali belum tahu mau pilih siapa, dukung siapa. Dan alhamdulillah aku nggak punya masalah, nggak punya kebencian, nggak punya pikiran yang hati yang kotor, pikiran yang kotor. Justru aku ini alhamdulillah banget pada saat di Raudhah, wallahu a'lam datangnya dari mana, keingetan pas masuk Raudhah itu aku justru berdoa sama Allah kayak, ya Allah, mudah-mudahan kelak pemimpin Indonesia dipegang oleh pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana seperti Rasulullah, seperti Sayyidina Ali, seperti sahabat Rasul Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq gitu. Aku tuh berdoa yang positif banget, dan itu siapapun pemimpinnya aku doain hal yang sama. Jadi bukan untuk pemimpin A, B, C, aku aja nggak tahu mau dukung yang mana gitu. Jadi doa aku tuh emang benar-benar untuk seluruh pemimpinnya gitu. Itu aja sih. Jadi agak lumayan bingung, sedihnya ada. Jujur hari terakhir tuh sedihnya ada ketika foto-foto lama aku dimunculin gitu. Itu yang buat aku kayak, ini nih aku salahnya ke arah mana sih, ngebuat tersinggung yang mana sih, karena apa sih gitu, kok sampai foto lama aku dibongkar lagi. Apa kaitannya sih aku ingin mendengar para paslon yang semuanya mereka adalah seorang muslim, terus kok mengait-ngaitkan dengan masa lalu aku. Dan aku juga nggak pernah bilang kalau aku itu sempurna, perfect. Aku juga masih sangat jauh sekali ilmunya, masih sangat fakir ilmu. Makanya setiap hari masih terus menggali, belajar. Itu yang masalahnya buat aku kayak, kenapa ya sedih banget gitu ketika ada orang yang justru frontal dan terang-terangan, sedangkan aku yang sedang berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Malah ya mungkin ini ujian hijrah aku sih. Jadi aku kemarin pas di sana sempet pas ngeliat di tagin sama beberapa follower ketika aku yang belum berjilbab di fotonya di publish, lihat nih lo dulu kayak gini gitu. Itu yang buat aku, ada yang salah nggak sih? Kayak seandainya ada sahabat kita atau teman kita seorang Nasrani terus kita bilang, kamu coba deh baca Alkitab gitu. Menurut aku itu hal yang baik dan positif. Sama aku juga kepingin pemimpin itu bisa baca Al-Quran atau mendengar baca Al-Quran. Untuk apa ya? Untuk dilembutkan hatinya, bijaksana. Karena menjadi pemimpin itu kan gak gampang. Tenaga yang terus-terusan, terus pikiran yang terus-terusan digunakan, kelelahan pasti berat banget gitu. Makanya dengan adanya Al-Quran, sebenarnya kalau orang Islam yang paham, teman-teman muslim juga yang paham, pasti paham lah maksud aku apa gitu. Jadi aku, ya kita kan hidup mau selamat itu sebagai seorang muslim adalah pedomannya Al-Quran, pegangannya Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa sih? Al-Quran itu isinya semuanya kebaikan, panduan kehidupan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi buat aku, meskipun aku dibully sekarang, aku sangat ikhlas, aku sangat berlapang dada, aku ridoin dan aku gak ambil hati. Karena buat aku, insya Allah niatnya aku tidak ada untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada niatnya untuk, maka itu sih aku bingung gitu. Kadang-kadang aku pengen nanya sama yang ngebully, kalian pendukung paslon yang mana sih gitu, salahnya di mana gitu. Dan ini pun video aku tuh belum direaksiin oleh para paslon juga gitu, kecuali video ini ngebuat resah para paslon. Enggak, menurut aku semua paslon pasti ketawa-tawa aja gitu, senang-senang aja gitu, karena mereka juga semua orang muslim. Makanya yang bikin aku bingung tuh kenapa sih gitu. Itu aja sih, kayak sedihnya di situ aja. Cuman ya itulah media sosial gitu.
Jadi aku lebih nggak mau stres gara-gara orang yang aku kenal, orang-orang yang nggak ngerti maksud dan hati aku. Aku jadi nggak bisa jadi istri yang baik, aku nggak bisa ngejalanin hari-hari menjadi ibu yang baik. Jadi aku tetap mau fokus sama keluarga, tapi sambil mengintrospeksi diri untuk kedepannya biar tidak membuat gunda-gulanda para pengguna media sosial.